Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Banyak orang yang mencintai gereja Katolik, banyak juga yang meninggalkan gereja Katolik karena sebuah ayat ini. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak semua gereja pegang ayat ini bulat-bulat istilahnya tentang perceraian, bahwa kita di gereja Katolik kita tidak percaya ada perceraian. Kalau sudah sekali menikah, apalagi diberkati di gereja, itu sudah istilahnya kekal, tidak bisa dipisahkan kembali. Saya terakhir kali, saya seorang anak yang cukup diberkati, punya kedua orang tua yang bersama sampai dipisahkan oleh maut. Terakhir kali papa mama merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-43 itu saat kami pergi ke Tanah Suci. Jadi saya seorang anak memberkati papa mama bayangkan di Kana, tempat Yesus pergi ke pernikahan dan membuat mukjizat, ya, air menjadi anggur. Itu kami kecepatan merayakan ulang tahun pernikahan mereka, tidak tahu bahwa papa tiba-tiba dipanggil Tuhan 3 hari sebelum hari ulang tahun pernikahan. Waktu itu bulan Maret, Februari Maret, waktu kami pergi ke Kana itu ulang tahun pernikahan bulan November. Tapi ternyata memang Tuhan mungkin sudah atur, jadi kita merayakannya di Kana kecepatan berapa bulan tuh, 8 bulan, tapi di hari ulang tahun pernikahan yang sesungguhnya 3 hari sebelum papa mau berangkat pulang ke Jakarta karena tinggal dengan adik di Australia. Sehari sebelum berangkat meninggal, dipanggil Tuhan. Jadi pesta yang sudah ada surprise party di rumah itu mau bikin itu semua sudah gagal, surprise, ya. Tapi saya bersyukur karena papa mama setia satu sama lain, walaupun dengan cukup ada pasti tantangan. Tapi tidak semua mengalami itu. Banyak juga yang berpisah, bahkan bercerai, apalagi yang sudah hidup di negara barat. Tingkat perceraian di gereja itu, ya, bukan kita bilang ada, tapi yang pisah itu hampir sudah ada 50%. Dari 2 yang menikah, 1 bisa pisah. Itu banyak memberikan kesedihan, terutama kepada anak-anaknya yang harus memilih. Yang memilih, pilih papa atau pilih mama, ya kan? Kalau pilih mama susah, tidak bisa pilih papa. Ada yang juga bisa, tapi ada juga yang sulit untuk memilih. Jadi saya teringat ada lagu yang satu pater di komunitas kami suka sekali ini, ya? Lagunya Antara Nyaman dan Cinta. Tahu kan lagu ini nih? Ya kan, lagu Ambon. Pater Ishaknya dari Ambon, dari Kenny, selalu dia nyanyi lagu itu, ya kan? Harus memilih antara nyaman dan cinta, ya kan? Antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah, hati bersapa, beta cinta tapi nyaman dan dia. Sekali lagi, antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah,
hati pasapa beta cinta sih, tapi nyaman dan dia. Jadi kita kadang-kadang harus memilih ya. Tidak tahu yang menikah di sini hanya Papa Askal dan Bu Lono belum. Nah, ya kan? Jadi kita kadang-kadang itu suka yang nyaman siapa, tapi cinta itu yang sebenarnya cinta itu tidak nyaman, selalu nyaman kan? Papa Askal itu, ya kan? Kita harus terus memilih cinta, ya kan? Karena memang kita nyaman kalau dalam arti positifnya itu Tuhan sudah tunjukkan bahwa manusia tidak nyaman kalau tidak hidup bersama dengan orang yang sejajar istilahnya. Tidak bisa satu lebih rendah, satu lebih tinggi, itu tidak. Tuhan sudah ciptakan begitu banyak binatang, tapi Adam bilang tidak ada yang bisa saya bisa mencukupi, dia menjadi teman saya. Artinya walaupun ini diambil dari rusuk, itu bukan berarti seorang wanita itu inferior atau lebih rendah, tapi itu menyatakan bahwa itu sama-sama satu, istilahnya satu daging ciptaan Tuhan. Kalau nyaman, kita nyaman dalam arti kita bisa membagikan perasaan kita, ya kita sama-sama punya satu pikiran, sama itu yang menjadi cinta yang bisa disatukan. Karena Tuhan sendiri kita dengar dari bacaan kedua, dia turun bahkan dia lembah lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ya, dia menjadi setara dengan kita, bahkan menderita untuk kita, cintanya untuk kita, sehingga kita bisa juga disatukan dengan Tuhan. Saat kita merayakan Ekaristi ini, Tuhan yang adalah, dia bilang simbol yang paling dia ambil itu adalah sebagai suami istri, bahwa Tuhan Yesus sebagai suami dan gereja sebagai istri, dan dia mau bersatu. Ya, kita makan dia, ya itu kita bersatu dengan Tuhan. Luar biasa, Tuhan yang menjadi setara dengan kita, seperti suami istri juga adalah setara. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Dan itu yang bisa membuat kehidupan pernikahan itu berlanjut terus sampai kekal. Saya sendiri berapa saat dalam seminggu ini akan pergi merayakan pesta pernikahan ulang tahun ke-50 dari dari satu keluarga Bapak Ibu yang saya mulai kenal baik. Jadi cinta Tuhan itu, Tuhan sendiri adalah cinta, ya. Dia adalah cerita cinta kita, dan dia mengundang kita masuk ke dalam cerita cintanya, menjadi bagian. Hidup yang pernikahan 50 tahun itu pasti banyak cerita cintanya. Tapi dengan Tuhan, cerita cinta itu sudah kekal dan sudah dari awal sampai sekarang. Ya, ada satu lagu yang saya suka sekali. Lagu ini judulnya Love Story. Mungkin Pak Pascal tahu, lagu tua sekali dinyanyikan oleh Andy Williams. Ya. Love Story ini sebenarnya dinyanyikan kepada seorang wanita, ya, tentang cinta dia, mungkin istrinya yang begitu membekas di hatinya. Kalau saya tidak bisa nyanyikan ini kepada seorang wanita, jadi saya nyanyikan ini kepada Tuhan. Jadi kalau her-nya ini, her-nya ini saya ganti dengan die, dengan Tuhan. Jadi izinkan saya menyanyikan lagu ini, Love Story, untuk saya kepada Tuhan. Tapi untuk yang punya pacar atau punya istri, ya itu bisa juga dinyanyikan kepadanya. Kalau menurut saya pantas untuk Tuhan. Oke, bisa juga. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love God brings to me. Where do I start? With thy first hello, thy gave new meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time that came into my life and made a living
time. Thy fills my heart. Thy fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imagining. Thy fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with night alone. Who could be lonely? I reach for thy hands, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers, but this much I can say. I know I'll need night till the stars all burn away, and I'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers, no, but this much I can say. I know I'll need night till the stars all burn away, and I'll be Ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan cinta, karena Engkau sendiri adalah cinta. Saat Engkau menyatukan seorang suami dan istri dengan cintamu, Engkau ingin agar mereka berjuang demi cinta itu, karena Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau juga ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang adalah sebagai suami daripada gereja, gereja yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan dosa, tapi Engkau kasihi, Engkau bahkan mati demi gereja. Biarlah juga suami istri ada cinta yang penuh dengan pengorbanan seperti pengorbananmu. Dan biarlah mereka yang sudah disatukan tidak dipisahkan kembali, tapi berjuang dan menemukan cinta yang ada padamu. Kami mengucap syukur Tuhan atas cintamu kepada kami.